Terus dulu semua. Oke. Sekarang sampai dengan 4 pertemuan ke depannya kita belajar menyimpan data. Jadi kemarin kita sudah mengerjakan salah satu dari 4 komponen CRUD, membaca data. Nah, sekarang yang kita akan coba sampai dengan 4 pertemuan ke depannya adalah bagaimana menyimpan data, bagaimana menghapus data, bagaimana mengupdate data di dalam database dari halaman yang kita buat. Nah, hari ini yang kita akan coba adalah bagaimana caranya menyimpan data ke dalam database. Di hari ini yang kita bahas adalah menyimpan data tapi jumlah baris yang kita simpan cuma sebaris, ya. Nah, karena ada proses menyimpan data dilihat dari jumlah datanya yang disimpan. Ada yang menyimpan data, jumlah data yang harus kita simpan dalam sekali klik simpan jumlah barisnya banyak, terutama yang case-nya adalah master detail. Nah, sebentar yang kita akan coba adalah ketika kita simpan data yang masuk ke dalam tabel cuma sebaris. Nah, contohnya yang di referensinya kalian. Kemudian kalau di master detail yang jadi target adalah khusus di masternya dulu. Ketika klik simpan, data di tabel masternya sudah tersimpan. Indikatornya paling pertama, datanya di dalam database harusnya sudah bertambah. Jadi ketika diklik simpan, data kita di dalam database harusnya sudah bertambah. Indikator berikutnya adalah data yang sudah kita simpan sudah bisa ditampilkan lagi di halaman yang ini. Tuh. Oke. Nah, di proses menyimpan data katanya kita bagi dua. Kita pakai tanpa Ajax, yang keduanya kita pakai Ajax. Nah, yang kita akan pakai Ajax, salah satu contohnya di referensinya kalian yang kemarin kita pakai modal. Kita berharap ketika disimpan ya kita minta bantuannya si Ajax untuk menyimpan. Pertama kita bahas yang tidak pakai Ajax. Kalau yang tidak pakai Ajax, kira-kira alur simpannya seperti ini. Jadi dia dari view, kemudian view itu mengirim data ke kontrol. Data yang diterima oleh kontrol dari view itu diserahkan ke model. Karena model yang punya tugas untuk berurusan dengan si database, ya. Jadi view tidak punya hak akses langsung ke database, kontrol juga tidak punya. Yang punya kemampuan adalah model. Sementara data yang kita mau simpan adanya di view. Jadi data dari view kita serahkan ke kontrol berikutnya serahkan ke database. Intinya menyimpannya di situ. Setelah kontrol menyerahkan data ke database, biasanya kontrol ada tugas tambahannya. Dia berusaha bisa menampilkan halaman yang lain, ya. Nah, yang pertama kita bahas dulu bagaimana caranya supaya view ini bisa mengirim data ke kontrol. Karena ada aturan main yang harus dipenuhi ketika view harus menyimpan data ke kontrol. Oke, yang akan kita coba di sini saat ini yang daftar mahasiswa ini, ketika kita klik tombol tambahnya, datanya kita ketikkan, kemudian kita klik tombol simpan, harapannya datanya di tabel mahasiswa sudah bertambah. Jadi sudah bertambah di tabel yang ini. Selain itu di daftarnya yang tadi ini sudah ada proses penambahan data. Paham ya? Indikatornya. Jadi kembali tadi katanya syaratnya supaya sebuah halaman view, jadi syaratnya supaya halaman ini bisa mengirim data ke kontrol, karena tadi katanya data ini harus dulu dikirimkan ke kontrol, nanti kontrol teruskan ke model. Syaratnya supaya ini bisa mengirim data ke kontrol, ada syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, elemen input dan tombolnya harus dibungkus oleh elemen form. Jadi harus ada dalam elemen form. Jadi maksudnya elemen input ini dan elemen tombolnya ini harus
berada di dalam bungkusan yang namanya elemen form. Yang dimaksud dengan dibungkus, coba saya buka inputnya mahasiswa. Sekarang ini dua ini label dan input ini dia sementara dibungkus oleh div sampai dengan ini pembungkusnya. Elemen yang ini dia dibungkus oleh div yang kelasnya card body sampai dengan di sini. Ini harusnya dibungkus. Dua elemen ini dia dibungkus oleh ini dan ini. Katanya syaratnya supaya view ini bisa mengirim data ke kontrol, elemen input ini beserta dengan tombolnya harus ada dalam satu bungkusan yang sama, namanya elemen form. Nah, jadi kita pikir bagus kalau saya bungkus yang ini tidak masuk, kamu itu. Jadi saya harus cari satu tempat bagusnya, kira-kira kalau kartnya yang saya bungkus, berarti saya bungkus dari sini sampai dengan di sini, berarti ini sudah ikut. Yang ini ikut, yang ini ikut. Berarti saya mulai bagusnya membungkusnya di sini. Paham? Supaya ikut semua. Oke, jadi kartnya yang saya bungkus. Saya dibungkus katanya dengan elemen form. Jadi ini mula bungkusnya, terus berikutnya tutupnya di sini. Itu namanya dibungkus. Jadi elemen ini, inputan ini, tempat menginputnya beserta dengan tombolnya harus dibungkus oleh elemen form dalam satu bungkusan. Terus syarat berikutnya, atribut actionnya elemen form. Jadi elemen form ini ada atributnya yang begini dibilang atribut, ini atribut, ini atribut, ini atribut. Termasuk ini disebut dengan atribut, namanya adalah atribut action. Atribut action diisi dengan data ini mau dikirim ke kontrol mana beserta metode apa yang terima. Ya, jadi harus jelas. Kalau kita sebut kontrol berarti harus jelas sampai dengan metodenya. Jadi karena ini saya berbicara mahasiswa, kebetulan saya punya kontrol mahasiswa, saya berharap data ini saya mau kirim ke kontrol mahasiswa. Terus di sana harus ada juga metode yang bisa menerima data itu. Saya buat metode datanya, simpan. Nah, nih. Jadi berarti kalau begini di mahasiswa harus ada satu metode namanya deh, karena adalah simpan. Oke, kita buat dulu satu kontrol metode di mahasiswa. Public function simpan dong. Dapat? Oke. Nah, tetapi ingat, hati-hati di sini tidak boleh sekedar seperti ini, harus lengkap, selengkap-lengkapnya HTTP localhost bla 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 dan seterusnya. Ya. Oke, saya nyontek dari konfigurasinya karena di sana ada alamatnya. Ini. Jadi harus seperti ini. Ini adalah base URL ya. Berarti ini bisa saya ganti PHP echo aplikasi sampai dengan di sini supaya lebih fleksibel. Oke, syarat kedua. Syarat ketiga, supaya view bisa mengirim, di form ada satu atribut namanya method, katanya diisi dengan post. Oke, jadi ada satu di sini atributnya lagi method. Nah, isinya adalah post. Metode mengirim data sebenarnya ada dua, ada metode post dan ada metode get. Sederhananya begini perbedaannya. Kalau metode post ini yang mengirim ke sini, kalau metode get ini yang mengambil ke sini. Ya, di situ bedanya. Metode post ini yang kirim data ke sini, metode get ini yang mengambil data di sini. Oke, kita pakai sekarang adalah metode post. Syarat berikutnya yang harus kita penuhi, semua elemen input. Jadi elemen-elemen yang ini, elemen input yang datanya kita mau simpan ke database harus memiliki atribut name, harus ada namanya. Kalau belum ada namanya berarti belum dewasa. Nah,
Oke. Jadi katanya elemen input ini dan ini kebetulan cuma ada dua, name dengan nama. Ini harus memiliki name. Saya kasih name. Name-nya. Yang ini juga harus ada name-nya, name. Oke. Namanya. Anda bebas membuat name-nya. Ya, dengan catatan dalam satu file ini tidak boleh ada elemen yang name-nya sama. Ya, bebas membuat name-nya dengan catatan dalam satu file ini tidak boleh ada name yang sama. Itu syaratnya. Kemudian yang terakhir, tombol simpan ini, tombol atau button itu tipenya ada sebenarnya 3 tipenya. Ada tipe button, ada tipe submit, dan ada tipe reset. Tipenya katanya harus bertipe submit. Jadi tombol ini yang digunakan untuk menyimpan, tipenya harus submit. Kalau tidak diperjelas tipenya begini, otomatis dia dianggap submit. Ya, jadi tipe katanya sini harus submit. Tombol ini tipenya ada macam-macam, ada tipe button dan ada tipe reset. Button biasa kita pakai kalau sekedar menampilkan modal. Reset kita pakai kira-kira bentuknya seperti ini, reset. Dia untuk mereset kembali isinya halaman. Ini sekarang posisinya reset ya. Kalau saya mengisi di sini, kemudian reset, kosong kembali. Namanya di reset. Oke. Nah, yang kita mau gunakan adalah harus submit. Dapat ya? Ini syarat yang harus dipenuhi supaya view ini bisa mengirim data ke sini. Nah, kemudian pada saat view ini mengirim data ke sini, data-data yang akan kita simpan ini, dia dibungkus oleh sebuah variabel, jadi sebuah bungkusan paket, namanya paket post. Berarti yang ini menerima paket namanya paket post. Jadi dia menerima sebuah variabel namanya paket post. Di post inilah terisi semua data-data yang dikirim dari sini ke sini. Ya, ada semua. Nah, secara logika karena ini dapat paket post, berarti si kontrol ini bisa melihat, bisa mencetak var apa isinya ini. Kamu itu? Karena dia dapat. Oke. Coba kita cetak var yang postnya. Tadi yang terima kontrol mahasiswa metode simpan. Oke, berarti yang ini dia dapat dari view ini sebuah paket namanya paket post. Coba kita intip isinya. Kita var apa sih isinya itu post yang kita dapatkan dari view sana. Oke, kita intip dulu. Refresh, kita isi 1 2 3, namanya biasa saja. Simpan. Ketika kita klik simpan, data ini dikirim dengan satu bungkusan post sampai di kontrol sana di metode simpan dong. Sampai di metode sana dia mengintip, melihat apa datanya. Ini katanya datanya yang diterima oleh post dari view. Ini adalah isinya post. Di dalamnya ada 2 indeks, indeks name-nya dan namanya. Indeks name-nya ini kalau kita lihat tadi, ini adalah merupakan nama dari elemen input yang kita buat tadi. Oke? Aman sampai ini? Aman. Oke. Kita sudah sampai di sini. Yang kontrol sudah berhasil terima, atau dengan kata lain yang view sudah berhasil mengirim. Berikutnya tugasnya si kontrol meneruskan data ke database. Oke, berarti data yang diterima ini oleh kontrol dari view harus diteruskan ke model. Model yang kita pakai karena urusan mahasiswa, saya pakai lagi model yang sama, yaitu model mahasiswa juga. Oke, jadi kita bikin. Saya tutup dulu cetak ya. Kita gunakan lagi model. Gunakan model, nama modelnya MD mahasiswa. Kita harus buat satu metode di sana nanti. Ini belum kita buat. Simpan data. Berarti nanti di model mahasiswa harus ada satu metode namanya simpan data.
data yang kita mau simpan, yang mau disimpan oleh model ini harus kita serahkan ke sini. Mana datanya yang mau disimpan? Data yang mau disimpan itu adalah yang ini. Jadi data yang kita terima dari view sana, kita serahkan masuk ke model. Dapat? Berarti sekarang kita ke modelnya dulu mahasiswa. Di sana harus ada metode yang menjemput data ini sekaligus menyimpan ke database. Gitu ya? Oke, kita buka modelnya mahasiswa. MD mahasiswa. Di sana M mahasiswa ya. Saya pakai M mahasiswa. Oke, M mahasiswa. Nah, di sini harus ada satu metode seperti yang diminta tadi di kontrol. Metode apa tadi? Simpan data. Oke. Public function simpan data. Karena tadi metode ini dia menerima data ini, ya, berarti metodenya juga di sana di sini harus bisa menjemput itu data. Harus ada variabel di sini. Saya kasih nama sini dari kontrol. Yang diserahkan di sini adalah post. Bagi si model ini, post ini dia namakan dengan dari kontrol. Nah, itu. Yang post tadi indeksnya ada apa? Ada name-nya dan namanya. Yang ini ketika sampai di model sini pasti yang ini juga harusnya ada indeksnya, name-nya dan namanya. Kamu itu. Paham ya? Oke. Nah, berikutnya kita buat sintaksnya untuk menyimpan data ke database. Buat sintaks SQL-nya. Masih ingat pelajaran semester 3 sintaks SQL-nya untuk menyimpan ke database? Insert, into, boleh nanti insert siang, insert pagi, insert sore. Terus diikuti dengan nama tabelnya. Di nama tabelnya saya mau simpan data ini tadi ke tabel mahasiswa. Jadi, sebut insert into mahasiswa. Pada saat kita menambah data di sini, bisa jadi yang kita isi cuma name saja, bisa jadi yang kita isi cuma nama saja, bisa jadi juga kedua-duanya. Kamu itu, ya, kan tidak ada harus kalau simpan data harus semua. Tidak, bisa jadi yang saya mau tambah datanya cuma kolom ini dan kolom ini. Kolom ID kita abaikan karena kemarin kolom ID dari sisi struktur kita atur menjadi auto increment, dia ngurus dirinya sendiri. Nah, oke. Yang kita mau isi adalah dua kolom ini. Di insert into tadi dalam kurung kita sebutkan kolom apa yang mau diisi dari tabel mahasiswa ini. Tadi ada kolom name dan ada kolom nama mahasiswa. Selanjutnya nilai dari masing-masing kolom, values. Ya. Kalau saya isi di sini 01, di sini si dia, berarti nilainya untuk name adalah 01, nilainya nama mahasiswa adalah si dia. Kamu itu. Oke, sekarang kita tidak statis begini, kita buat variabel. Saya bikin variabel di sini atau parameter x. Di sini saya buat parameter titik 2 y. Nanti sebentar dijelaskan X itu apa nilainya, Y itu apa nilainya. Aman? Oke, lanjut. Seperti biasa, setelah terbentuk, kita serahkan SQL-nya di DB. Isi SQL yang mau dijalankan itu adalah yang ini. Karena di SQL ini yang asalnya dari sini ada parameter, maka berikutnya menjelaskan apa isinya Y dan X. This DB isi parameter X itu apa nilainya. Kalau saya tulis di sini 01, berarti nilainya untuk name adalah 01. Oke, kita mau nilainya ini adalah data yang kita dapatkan dari kontrol
Ingat, data ini ada 2 indeksnya di dalam, Di. Ada NIM-nya dan ada namanya. Yang mana mau digunakan untuk X? Yang kita gunakan adalah NIM-nya. Nah, berikutnya kita jelaskan lagi. Y itu datanya juga asalnya dari sini, tapi yang kita menggunakan adalah namanya. Setelah lengkap apa instruksinya, lengkap penjelasan parameternya, berikutnya kita minta dieksekusi. This db jalankan SQL. Ini yang agak beda kemarin. Kemarin waktu kita menselect di sini, eksekusinya adalah ambil banyak baris atau ambil satu baris. Tapi kalau untuk proses menambahkan data ke dalam tabel, yang kita gunakan adalah eksekusi atau jalankan itu sintaks yang di atas. Dapat sampai sini? Sampai dengan yang ini, prosesnya model, caranya model menambah data sudah selesai. Harusnya kalau kita coba, saya buka dulu satu halaman ini supaya tetap kelihatan. Oke, kita tambah 555 siapa saja. Ketika kita klik tombol simpan, data ini dikirim ke kontrol lewat paket pos. Data itu berikutnya diserahkan ke model. Model lakukan proses insert 1, 2, 3. Harusnya datanya sudah bertambah. Kalau kita lihat di database-nya, tabel mahasiswa tidak kelihatan di sini karena coba baris ke-25. Kita ke baris paling terakhir karena pasti terakhir. Datanya 55 siapa saja sudah masuk ke dalam database. Gitu ya? Dapat ya alurnya. Nah, cuma kan kesannya tidak bagus kalau tinggal begini halaman putih setelah diklik tombol simpan. Bagusnya ada halaman yang kita tampilkan. Biasanya halaman yang kita tampilkan itu adalah daftar ini. Supaya daftar ini tampil, kita minta ke kontrol ganti URL-nya di atas di sini menjadi URL seperti ini. Paham itu? Nah, yang daerah atas ini namanya daerah header. Mulai dari ini sampai dengan sebelum body header. Yang ini namanya location. Nah, berarti yang kita mau ubah adalah location yang ada di bagian header. Kan ini kan header 2 ini. Yang ini title, ini location. Nah, jadi kita minta ke kontrol ubah dulu dong yang di atas di sini URL-nya. Supaya isinya di sini berubah. Nah, caranya meminta ke kontrol untuk merubah yang URL di atas. Ingat, kita mau ubah menjadi seperti begini supaya halaman tampil begini. Kita ubah URL-nya seperti ini. Cara gini. Header location, ganti katanya location-nya di atas dengan yang ini. Itu ceritanya. Ini adalah caranya si kontrol mengganti isinya URL. Paham? Oke. Lagi-lagi sampai dengan di sini itu adalah base URL kita, ini adalah kontrolnya. Kalau kita tidak sebutkan, harusnya kan setelah kontrol ada metode ya. Kalau tidak sebut metode berarti yang dimaksud itu adalah metode apa? Indeks. Karena kita tidak sebutkan metode, harusnya kan ditambah sini indeks. Tapi kalau kita tidak sebutkan metodenya, berarti sudah jelas bahwa yang dimaksud itu adalah indeks. Oke. Ini kita pakai sambung-sambung lagi karena ini base URL-nya. Ini kan aplikasi ceritanya. Nah, cara nyambungnya agak lain. Sampai di sini tutup dulu yang ini, yang tanda petik 2 ini, jadi saya tutup. Sambung dengan isinya variabel aplikasi, sambung lagi dengan tulisan garis miring mahasiswa. Dapat? Oke, kita coba lagi. Saya balik sini, tambah 666. Aku coba lagi 1, 2, 3. Data dibungkus pos, dikirim ke kontrol teruskan ke model. Setelah kontrol serahkan ke model, berikutnya kontrol ubah URL di atas, simpan. URL-nya berubah, datanya harusnya sudah kelihatan di bawah. Dapat? Oke, thank you.
Itu dulu yang akan kerjakan, coba dulu sebentar, baru kita coba mekanisme yang kedua, bagaimana caranya ketika menyimpan data terus kita minta bantuannya si Ajax. Aman? Oke, mudah-mudahan berhasil di recordingnya 25 menit.